Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di sini kita akan membahas tentang GLBB, mulai dari pengertian, contoh, dan rumus-rumusnya. Rumus yang akan kita bahas ada rumus gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, dan gerak vertikal bawah. Lalu ada pengertian dan contoh GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Lalu, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disebut dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Atau bisa juga diartikan sebagai gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat. Dengan kata lain, gerak benda dipercepat. Namun demikian, GLBB juga berarti bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah semakin lambat hingga akhirnya berhenti. Persamaan kecepatan GLBB. Rumusnya yaitu rumus untuk mencari kecepatan akhir adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali selang waktu. Keterangannya, F0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Lalu Ft sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu T selang waktu, satuannya adalah sekon. Perhatikan bahwa selama selang waktu T pada kegiatan, lalu kita bersimbol T, kecepatan, benda berubah dari F0 menjadi Ft, sehingga kecepatan rata-rata benda dapat dituliskan V sama dengan V0 min Vt per 2, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T, maka V sama dengan V0 ditambah buka kurung V0 ditambah A dikali T tutup kurung per 2 sama dengan 2 V0 ditambah A dikali T dibagi 2. Kita tahu bahwa kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan S per T, maka S per T sama dengan 2 V0 per 2 ditambah A dikali T per 2. Atau rumus persamaan jarak yaitu S sama dengan F0 T kuadrat 1 per 2 ditambah AT kuadrat. Keterangannya adalah S sama dengan jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter. V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T sama dengan selang waktu, satuannya adalah sekon. Bila dua persamaan GLBB di atas kita gabungkan, maka kita akan dapatkan persamaan GLBB yang ketiga. Namun kali ini kita tidak akan melakukan penalarannya. Oke, kemudian selanjutnya contoh-contoh gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang pertama, gerak jatuh bebas. Pada jatuh bebas, ketiga rumus persamaan sebelumnya tetap berlaku. Hanya saja V0 dihilangkan dari persamaan karena harganya 0 dan lambang S diganti dengan H yang menyatakan ketinggian dan A diganti dengan G. Untuk rumus gerak jatuh bebas di sini untuk persamaannya untuk mencari Vt sama dengan G kali T. Untuk mencari H sama dengan 1 per 2 G kali T kuadrat. Untuk mencari V1 sama dengan akar 2GH. Di sini keterangannya G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya M per S kuadrat. Untuk H sama dengan itu ketinggian benda yang satuannya itu M. Yang T adalah waktu, satuannya S, sekon, dan Vt sama dengan kecepatan pada saat T, pada saat waktunya ya. Jadi satuannya ini M per S. Untuk persamaan waktu jatuh di sini rumusnya H sama dengan 1 per 2 G kali T atau T kuadrat sama dengan 2H per G
hingga hasilnya di T sama dengan akar 2H per G. Dari persamaan waktu jatuh di sini terlihat bahwa jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu H dan G ya. H itu ketinggian benda dan G-nya percepatan gravitasi bumi. Jadi berat dan besarannya tidak dipengaruhi oleh waktu jatuh. Gerak vertikal ke atas. Lemparkan sebuah bola vertikal ke atas, lalu amati gerakannya. Bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktu? Selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Akhirnya bola bergerak diperlambat. Akhirnya setelah mencapai ketinggian tertentu yang disebut tinggi maksimum, bola tak dapat naik lagi. Pada saat ini kecepatan bola adalah 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, yang menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini bola mengalami jatuh bebas, bergerak turun dipercepat. Jadi, bola mengalami dua fase gerakan, yaitu yang pertama, fase saat bergerak ke atas, bola bergerak GLBB diperlambat, A sama dengan G, dengan kecepatan awal tertentu. Kemudian fase yang kedua, setelah mencapai tinggi maksimum, bola jatuh bebas yang merupakan GLBB dipercepat dengan kecepatan awal 0. Pada saat benda bergerak naik, berlaku persamaan yaitu satu kecepatan sama dengan V1 sama dengan V0 min GT. Kemudian tinggi yaitu H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Yang ketiga yaitu kecepatan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, atau yang kita kenal sebagai V0 sama dengan kecepatan awal per meter per second, G percepatan gravitasi meter per second kuadrat, T sama dengan waktu, VT yaitu kecepatan akhir meter per second, dan H yaitu ketinggian meter. Sedangkan pada saat jatuh bebas berlaku persamaan gerak jatuh bebas yang sudah kita pelajari. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang pertama yaitu apel jatuh dari pohon. Yang kedua, seseorang naik sepeda di turunan. Yang ketiga yaitu air terjun. Keempat, meteor yang jatuh ke bumi. Yang terakhir yaitu pesawat yang akan lepas landas. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang pertama yaitu bola yang dilempar ke atas. Yang kedua, orang mengayuh sepeda di tanjakan. Yang ketiga, orang naik tangga. Keempat, mobil rem mendadak. Yang terakhir itu orang loncat ke atas. Gerak lurus berubah beraturan sumbu Y terbagi 3. Yang pertama itu gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Pengertian gerak lurus berubah beraturan sumbu Y. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda-benda yang jatuh bebas. Rumus ini akurat saat benda dijatuhkan di ruang hampa, yaitu VT sama dengan G dikali T, VT kuadrat sama dengan 2GH, H sama dengan setengah GT, T sama dengan akar 2 dikali H per G, VT sama dengan akar 2 dikali H dikali G. Terangannya yaitu VT sama dengan kecepatan saat T sekon atau satuannya meter per sekon. G yaitu percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. H sama dengan jarak yang ditempuh benda yaitu meter. T sama dengan selang waktu. Contoh gerak jatuh bebas. Yang pertama yaitu buah apel jatuh dari pohonnya. Yang kedua, penghapus jatuh dari meja. Yang ketiga, buah kelapa yang telah masak jatuh dari pohonnya. Di sini saya akan menerangkan tentang gerak jatuh bebas. Yang dimaksud gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda-benda yang jatuh bebas. Rumus ini akurat saat benda dijatuhkan di ruang hampa. Contohnya, V T sama dengan G dibagi T. V T akar 2 sama dengan 2GH. H sama dengan 1/1 setengah GT pangkat 2. T sama dengan 2 dibagi H dibagi G. VT sama dengan
2 dibagi G dibagi H. Keterangannya adalah Vt sama dengan kecepatan saat second atau meter per second. G sama dengan percepatan gravitasi bumi. H jarak yang ditempuh benda. T sama dengan selang waktu. Contoh gerak jatuh bebas di sini adalah yang pertama yaitu buah apel jatuh dari pohonnya. Dan yang kedua, penghapus jatuh dari meja. Dan yang terakhir, buah kelapa yang telah masak jatuh dari pohonnya. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Vt sama dengan V0 ditambah G dibagi T. Yang kedua Vt akar 2 pangkat 2 sama dengan V0 ditambah 2GH. Yang ketiga yaitu H sama dengan V0T ditambah setengah G dibagi T pangkat 2. Keterangannya yaitu jarak H sama dengan jarak atau perpindahan. V0 sama dengan kecepatan awal. Vt sama dengan kecepatan setelah second. G sama dengan percepatan gravitasi. T sama dengan selang waktu. Dan contoh gerak vertikal ke bawah yang pertama yaitu ayah menjatuhkan luas dari atas atap rumah. Yang kedua, apel jatuh dari pohon. Dan yang ketiga yaitu monyet menjatuhkan pisang dari atas pohon. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. Rumus gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 ditambah 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Keterangannya, H sama dengan jarak perpindahan, V0 sama dengan kecepatan awal, Vt sama dengan kecepatan setelah T, G sama dengan percepatan gravitasi, dan T sama dengan selang waktu. Kemudian contoh gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, ayah menjatuhkan kuas dari atas atap rumah. Yang kedua, apel yang jatuh dari pohon. Yang ketiga, monyet yang menjatuhkan pisang. Baik, selanjutnya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu V0 dan percepatan G saat kembali turun. Contoh gerak vertikal ke atas yaitu yang pertama, seseorang melempar bola ke atas. Yang kedua, Andi melempar baling-baling ke atas. Yang ketiga, Wina bermain lompat tali. Rumus gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikurang G dikali T. Vt sama dengan V0 dikurang 2GH. H sama dengan V0T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Keterangannya, Tmax sama dengan selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi yaitu sekon. Vg sama dengan kecepatan awal meter per sekon. G sama dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hmax sama dengan jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi meter. Saat mulai turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya adalah T turun sama dengan V0 per G sama dengan akar 2 Hmax per G. Demikian penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.